Jadi ini adalah satu slide, tapi moga-moga bisa memberikan gambaran bagaimana sertifikasi rumah sakit syariah itu. Bapak Ibu, sertifikasi rumah sakit syariah sebenarnya adalah standarisasi. Jadi standarisasi pelayanan Islami di rumah sakit. Jadi kalau KARS itu kan standarisasi bagaimana pelayanan yang berkualitas dan patient safety. Kalau sertifikasi rumah sakit syariah itu adalah standarisasi bagaimana pelayanan Islami di rumah sakit. Yang kedua, banyak yang bertanya, untuk apa ya? Untuk siapa? Jadi sertifikasi syariah itu sifatnya tidak eksklusif. Tidak hanya untuk rumah sakit Islam, tetapi inklusif untuk seluruh rumah sakit di Indonesia, bahkan di mancanegara, termasuk rumah sakit milik pemerintah. Makanya Bapak Ibu, saat ini sudah ada 4 rumah sakit milik pemerintah yang mendapatkan sertifikasi rumah sakit syariah. Yang ketiga, sertifikasi syariah ini tetap menjaga mutu dan keselamatan pasien. Kenapa? Karena untuk bisa mengajukan sertifikasi syariah, rumah sakit wajib hukumnya, mutlak, sebagai persyaratan harus sudah terakreditasi oleh KARS. Artinya apa? Rumah sakit yang boleh mengajukan sertifikat syariah, rumah sakit yang sudah bermutu karena sudah mendapatkan akreditasi dari KARS. Saat ini memang untuk semua jenjang, semua status akreditasi, tapi nanti akan kita tingkatkan. Jadi mungkin nanti yang bisa mengajukan itu yang mendapatkan akreditasi paripurna atau utama, tapi nanti secara bertahap. Yang keempat, Bapak Ibu, sertifikasi rumah sakit syariah itu dijamin mudah pelaksanaannya. Kenapa? Karena seluruh prosesnya ini persis sama dengan pelaksanaan akreditasi di KARS atau GCI. Termasuk juga nanti dokumen-dokumen yang dibutuhkan, itu kita menggunakan dokumen yang ada di KARS. Dokumen terkait dengan mutu misalnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu membuat kebijakan khusus mutu syariah atau pedoman mutu syariah. Tidak usah. Tetapi dokumen yang ada tinggal ditambahkan konten syariahnya. Juga untuk dokumen-dokumen yang lainnya. Dan yang kelima, Bapak Ibu, sertifikasi syariah ini berkah. Tidak hanya untuk umat Islam, tapi juga untuk umat di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Karena apa? Karena rumah sakit syariah atau sertifikasinya ini sifatnya universal. Tentunya kalau yang terkait dengan ibadah, itu hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Oke, ini mungkin gambaran dengan satu slide ini memberikan gambaran banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan satu slide ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kami ingin menyampaikan terkait dengan MUKISI dan DSN MUI. Kenapa ini kami sampaikan? Karena sertifikasi syariah ini tidak lepas dari upaya MUKISI. Dan Sri masuk pakai Zoom Sri, terus diin Sri ulama Indonesia. nomor yang ada di. Nah ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan gambaran bagaimana perjalanan MUKISI dan juga DSN MUI ini bisa sampai terwujudnya sertifikasi rumah sakit syariah. Bapak Ibu, karena ini banyak yang baru, karena memang untuk seminar ini adalah kita peruntukkan untuk umum, izinkan sedikit kami mengenalkan MUKISI yang bersama-sama di SNMUI ini
mengupayakan adanya sertifikasi rumah sakit syariah. Bapak Ibu, Mukisi ini adalah organisasi yang cukup lama. Usianya sudah 26 tahun yang lalu. Jadi organisasi ini anggota utamanya adalah rumah sakit dan juga beberapa lembaga pendidikan kesehatan Islam. Mukisi ini Bapak Ibu bersama dengan Imani dan Foki membentuk IIMA, Indonesia Islamic Medical Association, yang merupakan full members dari Federasi Kedokteran Islam Dunia. Dan alhamdulillah saat ini anggota Mukisi lebih dari 500 rumah sakit dan juga lembaga kesehatan Islam. Dan saat ini sudah ada 20 Mukisi daerah di 20 provinsi. Nah, Bapak Ibu, grand isu kepengurusan Mukisi saat ini adalah bangkitkan rumah sakit syariah di Nusantara. Dan ini Bapak Ibu, terbukti betul kita setiap tahun itu menyelenggarakan acara yang cukup besar. Semuanya temanya adalah terkait dengan syariah. Bapak Ibu, setiap tahun kita menyelenggarakan International Islamic Healthcare Conference and Expo. Coba, yang pertama temanya bangkitkan rumah sakit syariah di Nusantara. Ini tahun 2018. Kemudian tahun 2019 juga sama, terkait dengan syariah. Dan yang kemarin barusan, pada bulan Februari tahun 2020, pada IHEC yang ketiga, temanya pun juga terkait dengan rumah sakit syariah. Dan waktu itu alhamdulillah hadir sebagai keynote speech itu Bapak Wakil Presiden yang waktu itu sekaligus memberikan penghargaan kepada 4 kepala daerah pelopor rumah sakit syariah, yaitu Gubernur Aceh, kemudian Wali Kota Banda Aceh, kemudian Wali Kota Tangerang, dan juga Bupati Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan. Ini yang mendapatkan kepala daerah yang mendapatkan penghargaan sebagai pelopor rumah sakit syariah. Oke. Nah, Mukisi berbadan hukum legal dengan menjadi badan hukum perkumpulan. Dan visinya insya Allah sama dengan visi dari Bapak Ibu semuanya, yaitu mewujudkan bagaimana upaya kesehatan yang islami, bermutu, profesional, dan berwawasan global. Bapak Ibu, Mukisi ini dibentuk dengan struktur organisasi yang memang sesuai dengan isu kekinian. Jadi ada 7 divisi yang dibutuhkan saat ini, terutama oleh rumah sakit. Yaitu ada divisi terkait dengan CKN, divisi rumah sakit syariah, mutu dan akreditasi, dan divisi-divisi yang lain yang saat ini memang sedang menjadi problem dan juga menjadi isu yang ada di rumah sakit di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perjalanan Mukisi menuju rumah sakit syariah. Bapak Ibu, ini kami sampaikan supaya Bapak Ibu tidak ada pandangan bahwa standar sertifikat syariah itu standar yang, mohon maaf, misalnya standar yang ya hanya asal-asalan. Tidak, Bapak Ibu. Karena upaya ini sudah dilakukan sejak tahun 2009, 2012, 2015, dan alhamdulillah atas upaya itu tahun 2015 ini berhasil membuat standar sertifikasi rumah sakit syariah. Tetapi ini masih internal di Mukisi. Kemudian standar ini diuji cobakan di 2 rumah sakit, di Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan Rumah Sakit Nur Hidayah Jogja. Berhasil, kemudian dibawa ke Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dibahas berkali-kali, sampai puluhan kali Bapak Ibu. Kemudian alhamdulillah pada bulan Oktober 2016 keluar
fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Bapak Ibu, saat Pak Kiai Ma'ruf Amin waktu itu sebagai Ketua MUI menyampaikan launching fatwa ini, beliau sampaikan bahwa ini adalah fatwa syariah tidak hanya yang pertama di Indonesia, tapi pertama di dunia. Karena di dunia tidak pernah ada dan belum pernah ada fatwa terkait dengan rumah sakit syariah. Nah, kenapa Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional? Bapak Ibu, Dewan Syariah Nasional inilah lembaga yang memang diberi tugas untuk menetapkan fatwa dan juga menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah. Jadi di Indonesia Bapak Ibu, lembaga apapun, mulai dari perbankan, kemudian hotel, mungkin tempat wisata syariah, ketika itu ada embel-embel syariah, maka yang menetapkan adalah dari Majelis Ulama Indonesia. Makanya setelah kita ada standar yang kita buat, kemudian kita sampaikan ke DSN MUI, dibahas bersama, dan alhamdulillah saat ini sudah ada standar yang ditetapkan oleh DSN MUI. Ya. Untuk langkah lanjutnya Bapak Ibu, ada MOU. Ada MOU Mukisi dan DSN MUI. Tentang apa? Tentang pelaksanaan sertifikasi rumah sakit syariah. Jadi Bapak Ibu, pelaksanaan sertifikasi rumah sakit syariah itu adalah mutlak dari MUI. Mukisi ini membantu persiapannya dan juga pelaksanaannya. Makanya ada pendampingan, ada kemudian prasurvei, survei simulasi, itu dilakukan oleh Mukisi, tapi nanti ketika pelaksanaan sertifikasinya, ini dilaksanakan oleh DSN MUI dengan kerjasama dengan Mukisi. Ya. Bapak Ibu, ini adalah fatwa yang dimaksud. Jadi fatwanya adalah fatwa nomor 107 tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah. Ini ruang lingkupnya, Bapak Ibu. Ruang lingkup fatwa ini sangat komprehensif, meskipun tidak detail, tapi lengkap. Seluruh aspek yang ada di rumah sakit. Mulai dari ketentuan terkait dengan akad, ketentuan terkait dengan pelayanan, ketentuan terkait dengan obat, makanan, bahkan ketentuan terkait dengan penempatan dan pengembangan dana rumah sakit. Ini semuanya ada di dalam fatwa. Tentunya ini tidak detail, makanya untuk detailnya semuanya nanti ada di dalam standar rumah sakit syariah yang sudah ditetapkan oleh DSN MUI. Ini adalah 13 ketentuan terkait dengan pelayanan Bapak Ibu, mulai dari 1 sampai 13. Ini contohnya misalnya terkait dengan pelayanan rumah sakit. Pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlakul karimah misalnya. Menghindari dari perbuatan maksiat, riswah, zulm, dan lain-lain. Bahkan rumah sakit harus mengikuti dan merujuk fatwa MUI terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer di bidang kedokteran. Di bidang akad, Bapak Ibu, ketentuan terkait dengan akad dan personalia, rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang seluruh akad di dalamnya, perjanjian di dalamnya menggunakan akad syariah. Pertanyaannya, apa bisa? Alhamdulillah Bapak Ibu. Seluruh akad, transaksi, baik akad yang terkait dengan masalah keuangan, personalia, itu alhamdulillah semuanya bisa dengan menggunakan
akad syariah. Dan itu terbukti di rumah sakit syariah yang sekarang ada. Contohnya di rumah sakit kami, di rumah sakit Islam Tuan Agung, semua akad menggunakan akad syariah. Misalnya kalau akad dengan pasien, ya, itu menggunakan akad ijarah. Dengan tenaga kesehatan, tenaga medik juga bisa menggunakan akad ijarah. Dengan pemasok alat, itu bisa menggunakan akad baik, akad ijarah mumtakhiyah bitamlik, akad mudharabah, musyarakah, dan sebagainya. Dan semuanya bisa. Bapak Ibu, ini sering kami sampaikan. Banyak di antara kita yang ya menyampaikan, kan cuman akadnya. Pelaksananya juga sama. Kalau kita di perbankan syariah, ya sama kita juga mengangsurnya sama dengan juga mengangsur kalau kita di perbankan yang konvensional. Di rumah sakit juga begitu, sama. Bapak Ibu, dalam Islam, justru akad inilah yang membedakan. Akad ini yang penting. Saya memberikan ilustrasi Bapak Ibu. Kalau ada dua orang, laki-laki perempuan, sama-sama hidup serumah. Yang satu menikah, yang satu pasangan tidak menikah. Aktivitas yang dilakukan mungkin sama di rumah ya. Bahkan hasilnya pun bisa sama. Itu. Sama-sama menghasilkan anak misalnya ya. Pertanyaannya, apa yang membedakan? Mas Wawan bisa menjawab apa yang membedakan, Mas? Bedanya nikah. Oke. Bapak Ibu. Berkahnya, Dok. Berkahnya. Oke. Yang membedakan akad nikah adalah akad. Jadi kalau yang dia itu menikah, dia menggunakan akad nikah. Akad syariah yaitu akad nikah. Nah, yang tidak menikah, saya yakin juga menggunakan akad juga, menggunakan perjanjian. Tidak akan mungkin kan hidup serumah kemudian tidak menggunakan tidak saling berjanji sepakat. Cuman akadnya ini akad syaitonia. Akad kumpul kebo atau akad-akad yang lain. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Makanya misalnya seperti sama-sama kita pinjem alat ya, punya alat. Bukan kita pengadaan alkes misalnya, apa CT scan atau mungkin MRI. Beda antara biasanya kita menggunakan akad murabahah ya. Akad murabahah. Nantinya memang sama, kita sama-sama mengangsur, tapi akadnya beda. Jadi kalau akad murabahah itu kan masuk akad jadi si pemberi dana itu atau mungkin pihak perbankan yang membelikan alat dalam bentuk alat yang kita beli, kita tetapkan harganya, kemudian harganya itu kemudian kita bagi, kita angsur berapa tahun. Beda. Nah, di sini tidak ada yang namanya bunga, riba, tidak ada. Karena menggunakan akad syariah. Itu bedanya. Nah, Bapak Ibu, silahkan nanti kalau kepingin belajar banyak terkait dengan macam-macam akad di rumah sakit syariah, itu nanti akan ada akad murabahah, ada akad ijarah mumtakhiyah bitamlik, ada akad musyarakah, ada akad mudharabah, dan lain sebagainya. Itu silakan dipelajari. Dan ini sangat mengasihkan. Bapak Ibu, ini tantangan betul bagi kita semuanya, termasuk juga tantangan bagi
teman-teman para ulama ahli fikih di DSN MUI, karena akan muncul terus jadi jenis-jenis akad di rumah sakit syariah. Dan ini sangat menantang Bapak Ibu bagi kita untuk bersama-sama belajar tentang hukum fikih Islam, yaitu akad syariah yang bisa diberlakukan di rumah sakit syariah. Terkait dengan obat Bapak Ibu, rumah sakit syariah itu wajib menggunakan obat-obat yang sudah mendapatkan sertifikat halal. Kalau dulu dari Majelis Ulama Indonesia, sekarang ini kan sertifikat halal kan dari BPJPH. Nah, bagaimana kalau tidak ada obat yang sudah mendapatkan sertifikasi halal? Pilihan keduanya adalah menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang diharamkan. Kenapa kok ada yang kedua ini? Karena memang saat ini obat yang sudah mendapatkan sertifikasi halal itu sangat sedikit. Karena banyak obat yang mestinya halal tapi belum mendapatkan sertifikat halal. Pertanyaan selanjutnya, boleh enggak rumah sakit syariah itu menggunakan obat yang haram? Jawabannya kalau menurut fatwa ini boleh. Kalau dalam keadaan terpaksa, tetapi ditambah lagi harus ada informed consent. Ada persetujuan dari pasien. Kenapa kok harus ada persetujuan? Ya siapa tahu pasien memang betul-betul tidak mau menggunakan obat yang haram. Karena ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa Allah itu tidak akan menurunkan obat dari barang atau zat yang haram atasmu. Siapa tahu mungkin ada pilihan-pilihan yang lain. Sehingga memang harus dilakukan di samping darurat itu harus ada prosedur informed consent. Oke. Bahkan Bapak Ibu terkait dengan pengembangan dana itu juga diatur dalam fatwa ini. Mulai dari bagaimana penggunaan jasa lembaga keuangan, pengelolaan portofolionya, sampai pada bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu diatur dalam fatwa ini. Oke. Ini Bapak Ibu yang terkait dengan bagaimana